Ibu Rajenovia Rizka SPD MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi Universitas Samudra Langsa. Perkenalkan, nama saya Tisa Sardina Melati Siombing dengan NIM 240402066 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Samudra Langsa angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teknik dan keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi, yaitu keterampilan dasar mengajar membekali guru atau calon guru menyampaikan materi pembelajaran agar tepat sasaran. Menurut Uzair Usman, dalam bukunya Menjadi Guru Profesional mengemukakan 8 komponen keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama keterampilan membuka dan menutup pelajar, yang kedua keterampilan bertanya, yang ketiga keterampilan menjelaskan, yang keempat ada keterampilan mengadakan variasi, yang kelima keterampilan mengelola kelas, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang kedelapan keterampilan penguatan. Nah, yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sadirman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar dalam suatu jam pelajaran tertentu. Menurut Wirna Sanjaya, membuka pelajaran atau set indication adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pro-kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan. Nah, contohnya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Jadi kalau ibu bilang, apa kabarnya hari ini? Semua jawab, dahsyat, luar biasa. Boleh? Ya, kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Bagus. Baik, berjumpa lagi kita pada pelajaran minggu ini dengan saya, Ibu Tisa, pada pembelajaran pendidikan biologi. Nah, sebelum kita memasuki proses pembelajaran biologi, akan lebih baik jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Oke, saat ini Ibu akan panggil absen yang tidak hadir, tolong diinformasikan ya. Nah, lalu ada keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran ini dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang dilakukan dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Adapun inti kegiatan menutup pelajaran yaitu yang pertama itu merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran. Yang kedua, mengonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya. Yang ketiga, mengorganisasikan semua pelajaran yang telah dipelajari sehingga memerlukan kebutuhan yang berarti dalam memahami materi pelajaran. Nah, yang kedua ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan salah satu yang perlu dimiliki oleh guru dalam melakukan kegiatan tanya jawab sehingga dapat berjalan secara konduktif. Adapun tujuan dari keterampilan bertanya yang pertama untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap pembahasan yang sedang dibahas. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana sih siswa memahami terhadap pembahasan yang sedang dibahas gitu. Contohnya ini kita bisa bertanya kepada siswa dengan siapa di sini yang sudah sarapan? Lalu ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, benar, tentang makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa itu makhluk hidup?
Ya, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam keterampilan bertanya ini, kita harus memperhatikan pertanyaan yang kita sampaikan. Kita harus pastikan pertanyaan itu jelas dan tidak bertele-tele, dan bisa dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Bukhari Alma menyatakan bahwa keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan penyampaian sesuatu ide atau pendapat ataupun pemikiran. Yang kedua ada pengorganisasian dalam penyampaian ide tersebut, yang dimana ada sistematika penyampaian dan juga hubungan antar hal yang terkandung dalam ide itu. Yang ketiga ada upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada siswa. Pada keterampilan menjelaskan ini ada 5 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama ada penyampaian informasi. Yang dimaksud menyampaikan informasi di sini, kita harus sampaikan informasi materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada menerangkan. Secara singkat, gambaran-gambaran tentang yang kita pelajari. Dan yang ketiga, kita harus menjelaskan. Menjelaskan secara rinci tentang materi yang kita pelajari. Jelaskanlah materi secara singkat, jelas, dan padat. Dan buatlah suasana interaktif agar supaya materi kita tidak jadi monoton gitu. Nah, yang keempat memberikan contoh. Contoh ini tentu sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari. Nah, selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi. Apa sih yang dimaksud keterampilan mengadakan variasi? Nah, menurut Wina Sanjaya, keterampilan dasar variasi adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah, berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini ada 3 macam. Yang pertama, variasi cara mengajar guru. Yang kedua, ada variasi dalam menggunakan media atau pembelajaran. Yang ketiga, ada variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, contohnya ini mungkin pada saat kita mulai mengajar, belajar, murid-murid sudah berisik sibuk sendiri atau dia sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, sebagai guru kita bisa menaikkan volume suara kita agar fokus mereka itu kembali ke kita. Contoh lain, kita bisa mengadakan variasi menggunakan media-media pembelajaran, mungkin lebih ke modern gitu, agar antusias mereka untuk belajar. Atau membuat siswa beberapa kelompok untuk berdiskusi, ataupun memberikan kesempatan pada siswa belajar di alam dan gak harus di dalam kelas terus gitu. Nah, yang kelima ada keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Beberapa prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas adalah ada kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan untuk meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Lalu bervariasi, yaitu penggunaan media, gaya dan interaksi yang bervariasi. Lalu keluasan, yaitu strategi belajar mengajar yang efektif, dan penekanan pada hal-hal yang positif dan penanaman disiplin diri. Contoh keterampilan mengelola kelas, yaitu kita harus memastikan bahwa suasana belajar dan tempat belajar ini kondusif untuk belajar. Selain itu, kita juga bisa melakukan pendekatan baik secara pribadi ataupun kelompok dengan peserta didik, agar mereka merasa, wah, aku harus belajar, kalau enggak
guru aku marah gitu. Dan kalaupun ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus menegur siswa yang salah dengan teguran yang efektif. Teguran yang efektif itu seperti apa sih? Nah, teguran yang efektif itu tentunya harus dengan jelas, tegas, dan mengarah pada siswa yang melakukan kesalahan dan ingat, pada saat siswa melakukan kesalahan, kita harus memahaminya. Tapi perlu diingat dong, memarahi siswa itu jangan terlalu lama agar dia tidak merasa dirinya itu tidak dijudge oleh gurunya. Itu bisa membunuh motivasi siswa. Nah, yang keenam ada keterampilan membimbing kelompok kecil. Adalah kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing kelompok kecil ini yaitu membantu siswa dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah, lalu membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, membantu siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan juga membantu siswa dalam membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Nah, dalam hal ini kita membuat siswa menjadi beberapa kelompok. Tujuannya agar siswa bisa berpikir lebih kreatif, kritis, dan berinteraksi sosial yang lebih baik. Yang ketujuh ada keterampilan mengajar kelompok dan perorangan. Adalah kemampuan guru dalam menanamkan pengetahuan kepada siswa secara kelompok maupun perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memfasilitasi pembelajaran yang dibutuhkan siswa, menjalin hubungan yang lebih akrab dengan siswa, memberikan perhatian kepada setiap siswa, menciptakan suasana belajar yang terbuka, memanfaatkan variasi pengelompokan siswa. Nah, manfaat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini ada peserta didik dapat menyerap pelajaran secara maksimal. Lalu guru dapat memahami karakter masing-masing peserta didik. Dan siswa lainnya itu dapat memiliki hubungan yang sehat dan akrab. Dan potensi peserta didik dapat berkembang secara opsional. Nah, poin yang satu ini tuh agak mirip dengan poin sebelumnya, yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Nah, kalau misalkan kita harus mengajar kelompok kecil, ya kita harus buat siswa menjadi beberapa kelompok. Dan kalau kita harus mengajar perorangan, kita harus berusaha mendekatkan diri dengan siswa tersebut. Kita harus melakukan pendekatan dengan tujuan agar siswa lebih excited dalam belajar dan lebih antusias, dan mereka tuh lebih mau mengembangkan kemampuan karena gurunya itu selalu perhatian gitu. Nah, yang terakhir ada keterampilan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau bisa dibilang feedback bagi si penerima atau siswa, atau pembuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Nah, keterampilan dasar penguatan dalam respon tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa berbentuk verbal atau nonverbal. Nah, seperti contohnya tadi, kalau misalkan siswa buat salah, kita harus mengoreksi kalau ini salah, nak. Kita jelaskan kepada dia. Kita harus berikan alasan kenapa ini salah, kenapa ini tidak boleh. Ataupun kita bisa memberikan motivasi siswa untuk terus mengembangkan kemampuannya. Dalam tanda kutip, memberikan penguatan ini, kita harus memberikan alasan kenapa kita harus mengatakan ini, itu pada peserta didik, agar mereka lebih mengerti, lebih mengetahui, dan tentunya lebih memahami. Baik, selesai sudah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.